Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di insyaallah yang insyaallah penuh barokah ini. Dan selanjutnya tidak lupa kita inginkan sholat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan berkat Allah sehingga kita bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardu. Tapi kefarduannya itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah itu fardu yang dimana bila ada suatu orang yang sudah melakukannya, satu atau dua orang, maka kewajiban yang lainnya itu sudah gugur. Jadi kalau di suatu daerah atau suatu kampung bila ada satu orang yang sudah menuntut ilmu atau dua, maka yang lainnya itu sudah gugur kewajibannya, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Dan ilmu itu kenapa tidak diwajibkan untuk ilmu? Karena ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Kita bayangkan gimana bumi ini kalau tanpa adanya matahari, tanpa adanya bulan yang menyinari kita, maka akan gelap gulita. Sama dengan ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu cahaya yang membawa kita seperti di era yang sekarang kita rasakan ini, di era yang serba modern, yang serba canggih seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Itu karena dengan adanya ilmu, baik ilmu umum dan ilmu akhirat. Dan batasan menuntut ilmu itu tidak ada batasannya, mulai dari yang mudah sampai tua, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kutlubul ilman min mahdi ila lahdi. Untuk ilmu dari buayan sampai yang lahat. Dari hadis tersebut tidak bisa disebutkan bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Dari kecil, dewasa, remaja sampai tua itu tidak ada batasannya untuk menuntut ilmu. Dan kalau kita sudah mendapatkan ilmu, kita harus melakukannya, kita harus mengamalkannya. Karena ilmu yang tidak diamalkan, seperti makalah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasayani bila samari. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Apa yang arti pohon yang tidak berbuah? Tidak ada gunanya. Sama dengan ilmu yang kita sudah dapatkan mulai dari wudhu, tata cara wudhu, dari sunnah-sunnahnya wudhu, padu-padunya wudhu, kita amalkan mulai dari sekecil itu sampai sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Itu ilmu. Dan di era sekarang menuntut ilmu itu tidak hanya di sekolah, di pesantren. Sekarang itu serba bisa, dimanapun kita bisa mendapatkan ilmu. Kita sambil duduk-duduk pegang HP, buka TikTok, buka YouTube, itu kita sudah bisa mendapatkan ilmu. Itu karena sekarang dengan serba modern. Tapi itu cuma ilmu. Cuma kalau kita untuk mencari berkah, itu beda lagi. Berkah itu tempatnya hanya di pondok, di sekolah. Itu kalau kita juga ingin mencari berkah. Ya. Dan ilmu yang kita sudah dapatkan itu kita harus amalkan. Ya. Oh,
Ya, kesimpulan yang saya tadi sampaikan dari awal bahwa kita itu dianjurkan untuk menuntut ilmu dan tidak ada batas usianya untuk menuntut ilmu. Dan kalau kita sudah tua, jangan bilang enggak, saya sudah tidak bisa untuk menuntut ilmu. Ya, karena ilmu Allah itu sangat luas. Andaikan kita mencatat ilmu Allah dengan menggunakan dengan menggunakan cinta, dengan menggunakan lautan sebagai cintanya, itu belum cukup untuk menulis ilmunya Allah. Itu karena saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti santri-santri yang saya menuntut ilmu itu tidak hanya sampai 6 tahun, 9 tahun, 2 tahun, itu masih kurang sekali. Kurang. Dan kalau bisa kita sudah saat, dan apalagi karena sekarang sudah di era yang serba modern seperti yang kita rasakan di sini. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.